Tema mengenai polemik zonasi penjualan rokok. Jadi ini ada protes ya dari kalangan pengusaha retail atau ya mungkin kalau Anda lihat yang biasa berjualan itu retailnya mungkin itu retail modern, supermarket dan lain sebagainya. Nah, mereka protes dengan pasal tembakau dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP kesehatan. Di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa rokok ini dilarang dijual pada radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak-anak. Namun para pengusaha retail kemudian memprotes aturan itu karena mereka menganggap aturannya ini rancu yang disebut 200 meter itu apa dan mereka khawatir akan menggerus pendapatan industri retail. Nah, ini tentu wajar saja protes mereka karena pada 2023 penjualan produk tembakau di retail modern itu mencapai 40 triliun 2023 itu ya. Jadi ini memang bisnis yang sangat basah bagi pengusaha retail. Jadi di 2023 saja penjualan produk tembakau mereka termasuk rokok begitu ya di usaha retail mereka itu mencapai 40 triliun rupiah. Nah, Kemenkes kemudian membuat turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yaitu rancangan peraturan pemerintah RPP Kesehatan. Di antaranya salah satunya menyebutkan rokok dilarang dijual dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan juga tempat bermain anak dengan maksud untuk melindungi generasi muda dari paparan rokok atau tembakau. Bagaimana menurut Anda di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Kita ingin dengar juga ya bagaimana tanggapan dari pihak-pihak lainnya termasuk juga Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura Abdul Hamid, nanti juga ada Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau Profesor Hasbullah Tabrani. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid, selamat malam Pak. Iya, selamat malam Mas. Bagaimana Selamat kabarnya malam. Pak Abdul Hamid? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi, ya, kalau Pak Abdul Hamid dan para pedagang sembako begitu ya, mungkin juga ada rokok juga dijual di warung-warung begitu. Itu bagaimana menanggapi larangan rokok tidak boleh dijual 200 meter dari lokasi pendidikan dan tempat bermain anak-anak? Eh agak sedikit kaget sih Ya, dengar informasi itu. ya. Kenapa itu Jadi agak, kagetnya Pak Abdul Hamid? iya menurut saya ini kebijakan yang apa ya? Yang pertama akan susah diimplementasikan ya Ya, di lapangan seperti apa. Yang kedua memang ya itu pengaturannya seperti apa nanti penerapannya. Yang kedua terkait kebijakan ini kan kebijakan tentang rokok ini kan kayak buah si malakama ya. bagi kita, seolah-olah dimusuhin tapi ternyata dirindukan. Ya tadi Mas bilang bahwa omsetnya aja udah triliunan gitu, Ya, dari masuknya ke retail modern ya, pemerintah. seperti Alfamart, Bet- Indomaret itu sampai 40 triliun itu Pak, 2023 itu. Betul, Pendapatan itu mereka dia, dari rokok, itu itu dia. jualan rokok. Iya, pemerintah juga dari cukainya kan dapat untung luar biasa itu dari rokok gitu Ya, kan. Nah, kalau kemudian ini mau dikendalikan dengan regulasi 200 meter dari sekolah, ya. dari Atau tempat tempat bermain bermain, anak, taman anak-anak bermain betul, begitu ya. betul. Ya, Karena ini kan implementasinya kan yang harus dipikirkan bagaimana implementasinya. ya, Pernah nggak sih Kemenkes gitu survei kecil-kecilan, umumnya di sekolah, kalau radius 200 meter itu kira-kira ada berapa warung yang terdampak? ya, Ada berapa minimarket yang terdampak gitu kan? Pilihannya apakah warung yang harus geser, atau kemudian sekolahnya harus geser, atau kita nggak jualan gitu. ya, Nah, ya itu yang menurut saya kebijakan ini agak apa ya, lucu aja saya ya. sebenarnya. Tapi Pak, Gitu. kalau warung tidak jualan rokok, kenapa Pak? Yang Rokok tidak jualan yang di bagaimanapun 200 meter itu ya, yang di luar itu kan bisa iya jualan betul begitu betul ya. Yang di betul lingkaran betul. 200 meter itu kalau tidak jualan rokok, kenapa Pak Abdul Hamid? Kalau dari sisi warung Madura kan ini rokok ini sebetulnya keuntungan sangat minim. Oh begitu, Kalau tidak warung seperti Madura retail begitu ini, ya? oh iya betul, marginnya bisa selisihnya dengan retail itu hampir 3 ribuan. Makanya kemudian 3 ribu per pack ya. Ya. Kita hanya ambil untung mungkin 1.000 rupiah gitu ya Oh, dari kalau rokok warung 1.000, retail bisa 3.000 satu pack begitu. iya Kalau betul warung satu kecil pack hanya 1.000 saja per packnya begitu 1.000 ya. saja. Jadi Oh, gitu. oke. Tapi warung kecil ini melakukan strategi multiplier ya, efek dominonya. Jadi karena kita harapkan
orang yang datang ke warung tidak hanya beli rokok, tapi minuman, Ya, snack gitu-gitu. biasanya Jadi datang ke disitulah warung, beli keuntungannya. rokok, sambil merokok, beli kopi juga, begitu ya, Pak Beli Abdul kopi Hamid ya. juga, betul juga. Terus beli minuman gitu, minuman botolan. Nah, disitulah keuntungannya. Kalau kalau Ya, rokoknya sendiri, apalagi yang diketeng gitu ya. ya, Kalau kemudian bilangnya anak sekolah nggak mungkin beli bungkusan gitu ya. ya, Walaupun anak SMA gitu, belinya paling ketengan gitu kan, ketengan, batang dua batang gitu kan. ya, Itu apalagi berapa keuntungannya gitu. Nggak nyampe 500 perak gitu keuntungan dari situ gitu. ya. Makanya Jadi kalau sebetulnya efek bagi pada pedagang warung rokoknya itu bukan soal untung besarnya, tapi rokok itu bisa memicu orang membeli produk yang lain yang dijual begitu ya, Pak Abdul Hamid betul, begitu betul, ya. betul, Beda betul. dengan retail ya Pak. Kalau retail kan mereka beli rokok aja sebungkus, dua bungkus begitu ya. Betul, 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 betul. Oke. Jadi bapak-bapak naik mobil, naik motor, beli rokok satu bungkus, dua bungkus gitu untuk 1 hari 2 hari gitu. Ya, Nah sementara kalau warung-warung kecil itu kan yang beli bungkusan itu jarang, kebanyakan jarang. lebih ecer Ya. gitu. Makanya kemarin sebelumnya kan ada larangan, Sri Mulyani sempat melarang untuk jualan eceran lah. Kalau eceran itu sama aja dengan cekek warung kelontong gitu kan. Oh, Gitu. begitu ya. Ini juga malah mau dicekek lagi kira-kira kayak gitu. Baik, coba kita dengarkan pendapat dari para pendengar. Nanti mungkin bisa ditanggapi Pak Abdul Hamid ya, Pak Abdul Hamid ya. Iya, Ada boleh, Pak boleh, Udin di boleh. Boyolali. Malam Pak Udin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Pak Udin. Bapak Profesor Abdullah dan Pak Zeni. Ya, ini Pak Abdul Hamid Pak, pedagang Pak, sembako, ya, Pak. Ketua Paguyuban Sembako Madura. Ya, Ya, ini Pak, menurut saya Indonesia harus belajar dari negara maju. Penerapan penjualan rokoknya ya, itu pakai kartu atau apa, sesuatu yang kalau misalnya umur belum 18 tahun gitu nggak boleh gitu. ya. Nah, Atau itu rokoknya harganya mahal begitu ya Pak? kalau kayak gitu kayaknya kurang mempan, Pak. Oh, begitu. Jadi pakai identitas begitu ya? Harus kita belajar Oke. dengan negara maju. Gimana caranya? Terima Ya, kasih. baik, terima kasih Pak Udin. Pak Anggi di Pekanbaru. Malam Pak Anggi. Malam Bang Jenny, Ya, silakan, malam Pak Anggi. Pak si narasumber Pak Pak Abdul Hamid Pak. Abdul Hamid. Selamat malam. Ya, malam. Ini Malam. saya mendengar informasi ini, saya juga antara ketawa dan gimana ya? Sama-sama. Satu gini, itu daerah kawasan dilarang merokok aja nggak bisa dijalani dengan 100%. Ya, Coba Betul, lihat betul. di mana-mana, nggak ada itu. Kedua, kalau 200 meter, kalau zaman sekarang itu sudah puluhan kedai rokok. ya, Betul, Ya. puluhan warung. Betul, betul. Iya, dekat SD, dekat SMP, dekat SMA, apalagi dekat kampus. Di daerah saya di Jalan Rio, Pekanbaru, itu berjejer tuh. ya, Rokok, penjual rokok gerobak, dan lain-lain. Tapi aturannya tolong dipertegas. Cuman yang saya sayangkan gini, yang satu aturannya nggak bisa jalan 100%, coba lihat. Dulu di Jakarta digembor-gembor, saya dulu kan lama juga di Jakarta. ya, Terus di daerah saya, di busway atau segala macam itu, ada nggak 100% di jalan daerah kawasan bebas asap rokok. ya, Nah sekarang dilarang lagi itu. Coba konsekuen dengan peraturan yang sudah ada. Itu aja Bang Yeni. ya, baik. Makasih Pak. Terima kasih banyak Pak Anggi, Pak Abdul Hamid ya Yo. Pak. Ya baik. Berikutnya ada Pak Akbar di Gorontalo. Malam Pak Akbar. Selamat malam Mas Zaini. Ya, silakan Pak Akbar. Selamat malam Pak Abdul Hamid. Ya, begini Bapak ini ya. Artinya bersabar dengan catatan. Bersabar dengan menyimpan catatan dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Memang artinya begini, kita sudah bisa maklumi bersama. Setiap kebijakan ataupun aturan yang diberikan oleh pemerintah itu menyelesaikan satu masalah tapi menimbulkan satu masalah. Ya, Ini yang jadi persoalan. Bahkan sering mengadopsi hal-hal yang baik di negeri lain, tapi kita sudah ketinggalan tempat. ya. Ini masalahnya. Jadi ya banyak bersabarlah kita rakyat ini. Terima Ya, kasih Mas. baik, Edi. terima kasih. Ada 3 pendengar tadi mungkin bisa ditanggapi, silakan Pak Abdul Hamid. Ya, atau bisa juga tadi idenya pakai kartu gitu ya, Ya. menunjukkan identitas gitu, boleh rokok atau tidak. Tapi memang yang problem itu kan implementasi, bagaimana dan siapa yang ngontrol tadi persoalannya, apakah Ya. Babinsa, apakah lurah, apa segala macam. Karena ya itu tadi dalam radius 200 meter gitu, apalagi di perkotaan ya. Ya. Apalagi di perkotaan itu bisa menyasar puluhan warung gitu.
puluhan warung yang harus dikontrol gitu ya. Ya itu problem utamanya. Jadi dan saya juga sepakat bahwa dari awal saya bilang ini kebijakan yang bikin ketawa gitu ya. Ya, Bikin ketawa dari satu sisi, di sisi lain siapa sih yang betul-betul mau dibela gitu ya. ya, Karena gini, kalau umpamanya sekolah umpamanya anak-anak SD, SMP yang mau disasar agar kemudian tidak tidak terpengaruh oleh rokok terkontaminasi oleh begitu. rokok gitu, Ya, gitu kan. Ini kan penjelasannya harus ada gerakan yang tidak hanya parsial gitu ya. Tentu juga edukasi lah itu juga harus digalakan tentang ya. itu. Artinya Karena kalau edukasi di bagaimanapun sekolah itu berjalan, meskipun yang jangan jualan rokok itu dekat-dekat, anak-anak tidak akan merokok begitu. nggak mungkin Ya, merokok gitu. Penegakan disiplinnya kan kalau di perkotaan rata-rata juga jam eh, kalau yang sudah bagus kan masuk jam sekolah langsung masuk ke area sekolah dan ya, keluar kecuali pas selesai gitu kan. ya, Nah, kalau udah selesai mereka belajar jajannya harusnya ya no problem gitu kan. ya, Karena di luar kebijakan sekolah dan itu kan apa ya? Makanya tadi bahwa kebijakan tentang larangan merokok ini tidak bisa kemudian hanya mengandalkan kepada larangan kepada warung untuk menjual gitu. ya. Tapi harus semua lini kampanyenya gitu kan. Termasuk Penjelasan sekolah di harus sekolah. ada edukasi, Betul, pendidikan edukasi soal rokok betul, begitu ya. betul Ya, di sekolah disiplin terhadap rokok, razia rutin untuk tidak merokok, terus kemudian di rumah gitu kan. ya, Kalau di rumahnya juga orang tuanya longgar terhadap rokok, ya, melihat anak kecil masih ngerokok, bapaknya diam saja ya percuma juga gitu kan. ya, Jangan-jangan dia bisa ngerokok bareng dengan orang tuanya gitu. ya. Jadi Pak Abdul Hamid lebih Gitu. melihat bahwa seharusnya edukasi pencegahan itu yang lebih diutamakan begitu, dibandingkan Betul. pelarangan seperti ini yang bisa menimbulkan Betul. efek lain kepada warung-warung Efek lain, ataupun retail begitu ya. Betul. Persoalan-persoalan lain. Kalau memang rokok kan tegas saja atau secara umum tegas saja. Rokok ini mau dilarang atau tidak gitu. Ya, Kalau dilarang gampang aja. Tutup aja pabriknya. Selesai gitu gitu kan. ya, Kalau betul-betul membahayakan bahwa ini nggak boleh sama sekali gitu kan. ya. Tutup saja gitu. Ya kayak gitu-gitu. Tapi Pak Abdul Hamid ya, Atau ini mungkin di iya. luar aturan itu ya. Tapi kalau Pak Abdul Hmm. Hamid begitu ya, mungkin sebagai orang tua juga seperti saya begitu ya. Kalau melihat Hmm. anak-anak SMP sudah merokok, beli rokok di warung atau anak SMP, bahkan anak SD kan sekarang sudah banyak juga yang merokok. Itu bagaimana sih Pak Hmm. rasanya Pak? Saya gini Mas. Saya alhamdulillah kebetulan nggak ngerokok. Ya, Jadi saya nggak ngerokok. Di lingkungan saya, orang tua saya juga nggak ngerokok. Gitu. Saya ya, pernah nyoba rokok dulu waktu SMP, Sanawiyah gitu ya. ya, Kemudian biasanya lebaran gitu mencoba-coba, ya, kemudian dilarang oleh paman. Dan sampai itu saya nggak melakukan itu. Sebetulnya keluarga sih paling inti. ya, Kalau keluarga longgar dan sekolah gitu ya, yang gabungan dari keluarga, pendidikan karakternya kan dari keluarga dan sekolah. Kalau itu kuat, menurut saya nggak akan ngerokok tuh. Gitu. ya, Jadi nggak akan mau dijual apapun berapapun gitu ya, nggak akan dibeli gitu. ya, Nah itu bukan tentang miris sih miris, cuman kan persoalan kan supply and demand. Karena kebetulan saya juga tentang rokok ini saya di satu sisi kayak model dilematis ya. Asli saya kan warung Madura ya, otomatis di Madura itu salah satu penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur gitu. ya, Kalau itu dilarang, dua yang terkena dampaknya petani di Madura gitu kan, dan pedagang yang kemudian yang saya ayomin, yang notabene saya sebagai paguyuban warung sembako gitu ya, ya. Nah ini menurut saya dari sisi benefit, dari sisi keuntungan ekonomis gitu, itu akan terdampak ya. di kita. Gitu. Karena ya tadi bahwa orang yang beli rokok itu tidak hanya beli rokoknya tapi juga minumannya. Kalau rokoknya sih untungnya kecil gitu. Ya. Kalau di warung kelontong gitu. Baik, Gitu kita ke pendengar berikutnya ya Pak Abdul Hamid ya. Ada Bu aja. Indra di Oke. Cirebon, ada Pak Miftah di Yogyakarta. Bu Indra, malam Ibu. Selamat malam Bung Zaini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping dalam tanda kutip keburukan-keburukan yang harus diatasi tadi, Ya, kita melihat dari sudut pandang lain Bung Zaini, ya, apalagi untuk di Madura katanya tembakau Madura itu sampai mendapat julukan
daun emas Ya, atau Betul, emas betul, hijau. betul, Bu. Iya, karena merupakan sumber pendapatan petani dan Provinsi Jawa Timur dan juga negara dari cukainya ya. ya, Nah, tapi juga harganya itu lebih tinggi dibandingkan eh, Madura itu kan terkenal jagungnya ya, padi, ketela atau apa. Jadi ini juga merupakan pertanyaan bagi orang-orang Madura, ya. bagaimana yang semestinya harus dilakukan, Ya. dan kami juga ingin tahu penyelesaian yang sebaik-baiknya. Terima kasih Baik, Bung terima Denny. kasih Bu Itra. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Miftah di Yogyakarta, malam Pak Miftah. Selamat malam Mas Zaini. Silakan Pak Miftah. Jadi menurut saya apa yang dilakukan pemerintah itu kan harusnya kan disikapi dengan arif ini. Ya. Jadi dua sisi dari pemerintah membuat aturan, satu sisi dari pedagang itu juga untuk ditaatikan apa? Kita harus tahu juga bahwasanya kalau ada statement bahwasanya memang nggak ditutup sekalian. Ya. Dibatasi aja pro kontra, apalagi ditutup kan. Di balik ada pabrik itu kan ada beribu-ribu tenaga kerja di dalamnya. Ya. Jadi itu jalan tengah dari pemerintah adalah membatasi supaya tidak dijual dengan bebas dan sebebas-bebasnya. Tidak sama Ya. ini Baik, Waalaikumsalam. Nah, Pak Miftah mengatakan bahwa aturan itu untuk membatasi agar rokok tidak dijual sebebas-bebasnya, termasuk juga mungkin ke anak-anak begitu. Silakan Pak Abdul Hamid mungkin bisa menanggapi. Iya, spiritnya sih oke-oke aja. Saya sepakat. Spiritnya ada, betul bahwa ada upaya untuk pengendalian itu. Cuman kan yang menjadi persoalan memang nanti dari law enforcement-nya, Ya. penegakan hukumnya. Tadi jadi itu yang menjadi persoalan nanti. Bagaimana cara mengaturnya? Ya. Apakah ini hanya bentuk himbauan, dan kalaupun melanggar seperti apa punishment-nya, seperti itu kan? Karena dari sisi kita gitu, itu nggak kebayang saya itu Dampaknya begitu. dampaknya Ya. nggak kebayang dampaknya, karena bagaimanapun ya tadi kalau retail aja udah omsetnya segitu gitu Ya. ya, di warung-warung Madura, warung-warung kelontong yang lain juga pasti ada dampak gitu ada dampak. Nah, tinggal menurut saya lagi tadi justru sebetulnya aturan di sekolah, aturan di keluarga Ya. tentang kesadaran bahaya merokok itu yang jauh lebih efektif untuk mengontrol ketimbang warungnya. Larangan Karena menjual rokok bagi warung, menjual ya, gitu, atau retail. di warung. Bagaimanapun penjual kan, apalagi ini bukan seperti halnya minuman keras Ya. yang betul-betul strike dilarang gitu ya. Kalau kayak gitu kan ada penegakan hukumnya lebih bisa dilakukan gitu ya, Ya. dan bisa dilokalisir penjualnya. Sementara rokok ini kan di tiap warung pasti ada rokok. Ya. Warung kelontong, warung sembako mustahil nggak jual rokok gitu. Ya. Wah, apalagi minimarket gitu kan. Ya. Itu pasti mengaturnya seperti apa gitu kan. Jadi harapannya agar ditinjau ulang dulu lah RPP ini begitu ya Pak ya. Betul. Karena bagaimanapun akan terdampak pada kita dari sisi income. Karena kan gini, kita itu warung sembako, warung UMKM ini kan baru bangkit dari Ya. corona gitu ya, dari COVID gitu kan, baru bergeliat lah kira-kira. Jangan kemudian malah dicekek gitu. Kira-kira kan gitu. Ya. Dengan aturan-aturan yang kira-kira membuat kita makin sulit gitu untuk ya bernafas, Ya. untuk menghidupin keluarga. Baik kalau begitu. Kira-kira Pak Abdul Hamid, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Kita nantikan perkembangan dari Iya. pemerintah seperti apa ya Pak Abdul Hamid ya. Oke, siap. Ya. Siap. Selamat malam Pak Abdul Sama-sama. Hamid. Selamat malam juga, Mas. Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura Abdul Hamid. Nanti ada narasumber berikutnya Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau Profesor Hasbullah Tabrani ya. Seperti apa respon dari Pak Hasbullah Tabrani juga mengenai banyaknya protes. Baik itu dari pengusaha retail seperti minimarket, supermarket, dan ini juga tadi ada para pedagang atau warung begitu ya yang memprotes aturan ini karena dikhawatirkan bisa menggerus pendapatan mereka. Bahkan kalau cerita Pak Abdul Hamid, bagi warung Madura rokok itu sebagai pematik agar orang juga bisa membeli produk lain yang dijual
di sebuah warung. Awalnya beli rokok, kemudian akhirnya beli minuman, beli kopi, dan juga lain sebagainya, atau cemilan dan lain sebagainya. Nah silakan ya, Anda bisa berkomentar juga. Ada Pak Ismail di Pariaman ini ya, Pak Ismail. Malam Pak. Selamat malam, Bu Denny. Silakan Pak Ismail. Iya, sebenarnya ini mungkin maksudnya cuman himbauan ya. Sebab Ya, ini tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa punishment atau sanksi. Tidak akan mungkin bisa dilaksanakan apa? ya. Itu Kalau jualan rokok di warung-warung radius 200 meter, sanksinya apa begitu ya? Iya, di Ya. daerah saya warung-warung kopi tidak bakalan ada pengunjung kalau tidak ada rokok. Dimanapun Ya. warung kopi tidak akan ada orang minum kopi, ngeteh atau minta teh susu, teh telur. Kalau di sini kan di Pariaman ini terkenal teh telur. Ya. Nah, ini tidak ada akan ada Temannya yang- pasti rokok yang- begitu, Pak Ismail. Ya pasti nanyain rokok dulu baru minta. Tidak mungkin ini hanya himbauan dan Ya. saya rasa sebaiknya ya pemerintah sekarang terkait itu jangan bikin aturan-aturan yang prematur, yang Ya. cobalah aturan yang matang gitu, jadi bisa dilaksanakan dengan ada ketentuan yang pasti gitu. Kalau Ya. cuma himbauan ya seolah-olah cari kerjaan aja, cuma seolah kelihatan bekerja gitu. Ya udah, jadi Ya. saya rasa coba aturannya yang agak matang lah gitu, Ya. tentang hal-hal yang memasyarakat. Ini kok memasyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail di Pariaman ya. Kita masih coba untuk hubungi Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Profesor Hasbullah Tabrani. Silakan Anda bisa komentar juga di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Memang ternyata ya pendapatan dari para pengusaha retail, minimarket, supermarket di 2023 dari penjualan produk tembakau mereka itu bisa mencapai 40 triliun hasil penjualannya. Luar biasa ya, besar ya kalau begitu ya. Nah tadi juga disampaikan Pak Abdul Hamid kalau warung-warung Madura mungkin tidak sebesar ini pendapatan dari menjual rokok di warung mereka. Karena marginnya tidak sebesar dari margin retail. Baik, kita sudah bersama dengan Profesor Hasbullah Tabrani. Profesor, selamat malam Prof. Selamat malam ya. Prof, ini kan banyak protes ya dari pengusaha retail dan juga termasuk tadi kami berbincang dengan Asosiasi Warung Madura begitu yang menganggap aturan ini bisa membunuh usaha mereka begitu. Itu bagaimana menurut Profesor? Aturan jualan rokok Iya, yang tidak boleh 200 meter radiusnya dari pendidikan atau tempat bermain anak dari begitu. sekolah. Iya, Iya. Ya tentu saja ada orang-orang yang merasa ini akan mengurangi saya karena pemikirannya sekedar hari ini saya dapat apa, besok dapat apa, ya, tidak berpikir lebih luas pada kepentingan anak-anak, kepentingan masa depan ya. Karena memang ya dia hari-hari cuman itu. ya, Saya kira model itu ya tentu saja, tetapi kita dalam pengambilan kebijakan publik melindungi anak-anak kita masa depan, ya tidak bisa harus kompromi hanya ya dengan orang-orang yang tersebut ya. Mereka Ya. kalau mau jual ya bisa jual di sebelah sana. Itu pertama kalau mau kasarnya ya. Yang kedua, coba kita lihat apakah mereka cuma jualan rokok. ya, Apakah anak-anak itu saja yang menjadi yang menjadi pelanggan mereka? Apakah orang yang membeli itu cuma memang ada di situ? Saya kira itu bagian-bagian yang perlu juga dipertimbangkan oleh teman-teman yang retail ya. ya. Ada komitmen untuk Melindungi generasi muda kita lah dari paparan rokok begitu ya. Iya. Prof, kita ke Pendengar sebentar ya Prof ya. Ada Pak Niko di Bekasi, Pak Said di Kalimantan Selatan. Pak Niko, malam Pak. Selamat malam. Silakan Pak Niko. Semangat sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya mau urun rembuk ya bincang ini. Kalau kami melihat ini kebijakan yang menjadikan seperti pasal karet ya, karena memang bagaimana menghitung jaraknya itu? Ya. Apakah kita pakai meteran? Berapa banyak meteran untuk menghitung
200 meternya itu. Ya. Ya, kemudian mau pakai apa GPS, sejauh mana siapa yang pakai GPS. Kemudian ya kalau mau bicara rokok, ini kan rokok legal Ya. ya yang dijual di warung, di retail itu. Kalau rokok-rokok ilegal itu yang mesti dibasmi, Ya. yang tidak bayar cukai, dan itu yang dikonsumsi sama anak-anak karena memang sangat murah tapi nggak jelas rokoknya. Ya. 3% itu hilang cukai. Ya. Nah, Dari ini rokok larangan itu ilegal begitu Pak, potensinya bisa hilang cukai 3% begitu totalnya. Iya, Ya. ya maksudnya rokok ilegal itu kan sekarang lebih banyak beredarnya Oke. bagi anak-anak. Iya, iya. Nah itu rokok ilegal itu tidak bayar cukai, Ya. tapi nggak pernah diangkat rokok ilegal itu karena Ya. untouchable seperti itu. Harusnya lebih fokus ke sana begitu ya Pak Niko ya. Iya, bukan jarak. Kalau jarak itu, kemudian jarak itu bisa terjadi kompromi. Ya. Ya. Komprominya bagaimana itu kalau menurut Pak Niko? Ya hengki-pengki untuk yang memeriksa. Dari mana dia menghitung 200 meternya itu? Misalkan itu Satpol kan, PP lah yang razia begitu contohnya. Ya, sekarang dituliskan itu pusat apa yang kami dengar pusat pendidikan. Pusat dan pendidikan anak. Itu kan tidak ditulis sekolah. Ya. Pusat pendidikan menjahit, ya bisa bimbel, bisa apa gitu ya. Balet. Ya, ya. Kursus apapun bahasa. Nah, itu kan akan menghilangkan dagangan, dan ini kesehatan ini keputusan masing-masing kok. Ya. Literasi dari anak SD, PAUD, bagaimana menjaga kesehatan, bukan yang penikmat atau juga yang pemakai. Jadi lebih kepada harusnya lebih dikedepankan pencegahan edukasinya begitu ya, Pak. Iya, ya. Ilegal itu juga mesti disikat. Baik. Rokok ilegal nggak pernah diangkat. Ya. Oke, baik Pak Niko, terima kasih banyak ya Pak Niko ya. Ya, malam Pak. Kita ke Pak Said di Kalimantan Selatan. Malam Pak Said. Iya, selamat malam. Silakan Pak Said. Ini aneh tapi nyata. Ya. Aneh tapi nyata. Karena undang-undang dasar juga tidak ada melarang. Ya seperti ini. Junasi ini. Ya. Ini ikut-ikutan aja ini. Sebenarnya saya merokok juga nih. Ya. Terus terang, banyak orang yang meninggal mendadak itu. Ya. Karena paru-paru tidak merokok. Justru orang merokok tua umurnya. Ya. Nah gini, jadi masalah ini sebenarnya nggak usah dibicarakan lah. Ya. Ya, karena kalau misalnya contoh Satpol PP Marajia, tambah korupsi lagi nanti. Ya, ada kompromi lagi di lapangan begitu maksudnya. Iya gitu. Warung-warung yang kecil itu, kedai-kedai yang kecil-kecil itu nggak perlu dirajia. Yang dirajia itu masuknya rokok yang ilegal itu, bukan di tempat warung-warung kecil. Baik Pak Said. Ini kebanyakan di warung-warung kecil, rajianya yang ilegal. Sebenarnya kalau kita mau yang besar itu di biaya cukainya langsung di kapalnya. Ya. Nah, gitu. Baik Pak Said ya. Terima kasih banyak ya Pak Said ya. Ya, udah. Profesor silakan Prof, bisa ditanggapi dua pendengar tadi Prof. Ya, rokok ilegal itu jumlahnya kurang dari 5% dari total rokok yang dijual. Ya, jadi semua itu sudah dipelajarin dalam data-data yang baik, data dari cukai maupun data dari survei-survei. Dan kebijakan ini bukan untuk kebijakan cukai rokok ilegal. Rokok ilegal selalu diselesaikan oleh orang-orang bea cukai. Ya. Ini adalah kebijakan yang hasil dari studi, dari kajian, survei, bahwa anak-anak dengan mudah dapat membeli rokok legal, dan rokok legal itu merusak masa depannya. Di seluruh dunia juga begitu. Kita tidak hanya mau membuat larangan untuk cukai, bukan, nggak ada urusan sama cukai. Ini murni untuk masa depan anak-anak. Karena sekarang ini 20% siswa-siswa SMP itu sudah menjadi perokok. Ya. Dan kalau dia sudah menjadi perokok, dia akan menjadi tambang emas industri rokok. Ya, kita bisa bayangkan Indonesia ini mempunyai rakyat yang paling mubazir. Kenapa? 500 triliun setahun itu dibakar uang itu untuk beli rokok. Dan itu terjadi karena sudah terjadi
kecanduan susah berhenti. Ya. Dan produktivitas bangsa kita juga jauh lebih rendah dari produktivitas bangsa-bangsa yang ketat pengendalian rokoknya seperti Singapura, Australia. Jadi semua ini bukan memberi peluang buat Satpol PP dan sebagainya. Persoalan 200 meter itu karena hasil studi yang menunjukkan anak-anak pada waktu di luar sekolah istirahat itu beredar sampai sejauh itu. Ya. Itulah kesempatan mereka biasanya suka membeli. Dan kembali lagi, kebijakan ini juga tidak akan membuat pedagang retail bangkrut karena tidak ada pedagang yang hanya jualan rokok saja. Ya, dia dagang biasanya dengan kopi, dengan minuman, dengan makanan kecil dan sebagainya. Yang tidak diberikan dilarang untuk menjual rokoknya, hanya rokoknya, yang lain dia bisa dagang. Berapa persen sih komposisi dagangan? Nggak banyak juga. Jadi kalau dampak dikhawatirkan pedagang-pedagang kecil mempunyai dampak penurunan omsetnya tidak besar juga. Itu sudah dikaji juga. Di kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan hanya pemerintah, ini juga banyak akademisi, kami dari Komnas Pengendalian Tembakau juga mendukung kebijakan itu karena memang kita melihat masa depan bangsa, bukan melihat sebagian orang kecil sekarang. Gitu. Baik kalau begitu. Prof, tapi kan tadi Pak Niko juga menyampaikan usulannya. Sebaiknya yang lebih digalakan adalah edukasi kepada anak-anak sekolah agar mereka juga bisa anti terhadap rokok. Artinya kalau yang jualan memang dekat-dekat sekolah mereka, kalau mereka sudah memang matang anti rokok kan tidak beli rokok juga begitu. Prof, itu bagaimana Prof? Memang bukan hanya satu di dalam pengendalian konsumsi tembakau ini untuk melindungi anak-anak kita dari belanja mubazir bertahun-tahun kalau dia udah kecanduan. Itu ada edukasi publik, di upaya kesehatan sekolah, di buku upaya kesehatan sekolah juga sudah masuk. Guru-guru juga dilatih. Tapi kan bukan hanya salah satu faktor, jadi kita melakukan perlindungan dari berbagai faktor. Dari retailnya, dari penjualannya dengan cukai dinaikkan supaya anak-anak tidak terjangkau dengan uang jajannya, dari penyuluhan, edukasi, dari pelarangan iklan yang kita masih ada tetapi di televisi tapi pada malam hari kita masih sangat longgar di dalam mengendalikan konsumsi yang bahan-bahan yang menyebabkan kecanduan ini. Kalau di Australia itu dipajang aja tidak boleh, bahkan di Inggris, di Selandia Baru sekarang anak yang lahir pada tahun 2001 tidak boleh beli rokok. Sudah titik, mereka tidak boleh 2001 ke sini nggak boleh beli rokok, sudah titik, begitu aja aturannya. Karena memang data ilmiah, kajian-kajian ilmu kedokteran itu menunjukkan berbagai banyak penyakit berhubungan dengan konsumsi rokok. Tidak berarti kalau orang konsumsi rokok terus kok semuanya mati. Ya sama saja kalau saya bilang ya begitu banyak kiai yang baca doa, ya mohon maaf ini baca doa minta kehidupan rezeki yang nggak pernah dapat juga rezekinya di dunia ya kan. Ya karena memang tidak selalu apa yang kita lakukan itu akan dapat di kita. Itu ada faktor-faktor lain yang akan menentukan. Baik. Prof, ada satu pendengar lagi Pak Sudirman di Gorontalo ya. Malam Pak Sudirman. Selamat malam. Malam Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sudirman. Begini, saya mungkin sedikit sepakat dengan aturan tentang zonasi tadi itu. Hanya saja, kalau menurut saya juga sebagai pedagang kecil ini, dan itu memang betul, kalau kita tidak ada rokok itu agak kurang yang mengunjung Pak, pengunjungnya kurang. Tetapi persoalan yang menyangkut masalah siswa ini, saya pikir ini adalah edukasi ya.
terhadap siswa. Jangan kami yang menjual, yang disasar, Pak. Ya. Yang seharusnya itu sekolahnya itu yang menjadi sasaran itu kan anak-anak. Ya. Jadi yang pertama menurut saya adalah ketika itu akan diterapkan maka diharuskan juga bapak-bapak guru yang ada di sekolah itu jangan merokok pada saat buka sekolah, Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ketika anak ini dia sudah di luar sekolah, tidak menutup kemungkinan orang tuanya nyuruh beli rokok di situ. Kan atau orang tuanya merokok juga di rumah begitu ya Pak, jadi contoh. Iya. Ya, baik. Lalu yang berikut adalah ketika misalnya ini akan diatur sedemikian rupa, mungkin akan mengurangi pendapatan negara bahwa negara juga mengkonsumsi daripada. Oke, Pak Sudirman, ya terima kasih ya Pak. Waktu kita sangat terbatas ya Pak Sudirman ya. Ya terima kasih. Waalaikumsalam. Nah ini sama Pak, Pak Sudirman juga upaya pencegahannya yang harus utamakan begitu, Profesor. Ya bersama usaha pencegahan sudah kita siapkan juga. Semua juga bersama-sama. Tidak seperti tadi saya katakan. Kalau kita ingin menghilangkan sesuatu, misalnya kita ingin menghilangkan pencuri, ya nggak cukup cuma sekadar pasang pagar tidak pencuri atau pasang CCTV. Dari berbagai cara, hukumannya, penyuluhannya, pemberitaannya, banyak cara. Ya jadi para pedagang kecil juga dimohon pemahamannya dan ikut mendukung pembinaan buat anak-anak kita. Sebenarnya itu diharapkan. Baik. Profesor, ya. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi ya Prof ya, karena kita akan menjelang Warta Berita. Terima kasih banyak Profesor atas waktunya. Intinya memang ini tujuannya untuk mencegah anak-anak terpapar rokok begitu ya Profesor ya. Itu yang tujuan utamanya begitu ya. Baik. Profesor terima kasih banyak Prof sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam Profesor. Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau Profesor Hasbullah Tabrani. Nanti kami update. Anda juga masih bisa berkomentar setelah Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.